Diken mendel niku saking celone tanggi. Diken mendel saking aibnya saudara kita. Terus belum diumbar. Malah di viral nih. Lah niku bal tajabul. Etok-etok boten semerep. Nek wonten sederek kita niku kok nglampahi perkawis sing boten sae, niku ampun dipun viralaken. Ampun didados status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidi Syabdul Qadir al-Jilani wa jami'i mu'alifil kutubil al-nawal syadar sholihin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila tumateng sedaya keluarganipun kita. Mugi-mugi dipun paring barokah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paring jembar, dipun paringi rezeki ingkang halal lan thayyiban, dipun paringi kesahayan. Syai'unillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huququl ukhuwah wa suhbah. Terus kehidupan kita sebagai masyarakat itu terikat dengan yang namanya ikatan persaudaraan dan pertemanan. Oleh karena itu, dalam menjalin ikatan tersebut ada beberapa hak, ada beberapa hal yang wajib diketahui, yang perlu dijaga bersama-sama, baik itu saudara sesama kerabat maupun saudara satu wilayah. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan, mengingat kerukunan, persatuan, dan kesatuan itu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil dalam kehidupan kita. Ailam anna li ahika alaka haqqan fil mal wa fil i'anah wa fil lisan wal qalbi wa fil afwi wa fil du'a wa fil wafa wa fi tarkit takalluf wa taklif wa dzalika yajma'uha samaniyah huquq. Ada 8 hak yang harus kita tunaikan ketika kita hidup bersama di dalam masyarakat dengan orang lain, baik dengan saudara sekandung maupun dengan saudara yang sama dalam lingkungan, saudara rukun tetangga, rukun warga, dan lain sebagainya, untuk menjaga kondusivitas, untuk menjaga lingkungan dan keadaan agar kondusif, sehingga sebelum kita menuntut hak kita dipenuhi oleh orang lain, maka kewajiban kita selaku warga di wilayah tersebut itu juga diwajibkan untuk menunaikan kewajibannya kepada mereka. Yang pertama filmal, harta benda, kemudian i'anah bin nafsi, tolong menolong, wa fil lisani wal qalbi, baik kewajiban kita secara lesan dan hati, kemudian wa fil afwi, untuk saling memaafkan, wa fil doa, juga saling mendoakan. Tentunya mendoakan di sini terhadap saudara kita yang dalam lingkungan, baik yang sakit maupun yang sudah meninggal. Wafil wafa'i wal ikhlas, juga untuk menunaikan kewajiban dalam
berkeluarga atau kewajiban sesama satu lingkungan. Kemudian wa fit takhfif, meringankan atau gotong royong, wa fit tarkit taklif wa takalluf, juga tidak mempersulit atau menjadi sumber masalah bagi orang lain. Oleh karena kemajmukan, artinya di dalam satu lingkungan, jangan jauh-jauh, satu lingkungan keluarga, anak yang lahir dari satu rahim itu memiliki perbedaan, bukan hanya perbedaan secara fisik saja, tapi mereka juga memiliki perbedaan secara mental, secara kecenderungan, kemudian memiliki perbedaan minat dan bakat. Apalagi dalam lingkungan satu rukun tetangga atau satu RT, tentu perbedaan itu sangat tajam sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Islam mengajarkan bahwa ikatan persaudaraan yang terjalin, walaupun itu bukan saudara kandung, tapi bisa mengeratkan dan merekatkan sehingga terbentuklah benar-benar rukun tetangga. Karena rukun tetangga itu sudah baik, maka akan berlanjut menjadi rukun kabupaten, kecamatan, sehingga negaranya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang damai, tentram. Untuk melakukan apapun kita tidak merasa terintimidasi, karena hak dan kewajiban kita itu sama-sama menyadari. Yang pertama, al-haqqul awal fil mal, masalah harta benda. Ruwiya anna masalul akhwaini mislul yadaini taghsilu ihdahuma ukhra, kata Nabi bahwa dua orang saudara itu mislul yadaini, seperti halnya kedua tangan, yang mana satu tangan saling mencuci dengan tangan yang lain. Artinya antara satu saudara dengan yang lain, satu tetangga dengan yang lain, satu kabupaten dengan yang lain, itu seperti halnya dua tangan. Jadi bagaimana cara membasuh tangan yang kanan kalau tanpa menggunakan tangan yang kiri? Pun pula sebaliknya, tangan yang kiri itu bisa sempurna basuhannya, membasuh, membilasnya, itu dibantu dengan tangan yang kanan. Artinya apa? Nah, artinya kehidupan kita itu bergantung dengan orang lain. Baik buruknya kehidupan kita itu digantungkan dengan perilaku kita yang kita berikan kepada orang lain. Wal puasatu bil mal ma'al ikhwah ala salasi marotabin, bahwasanya derajat atau tingkat hak kita dalam masalah harta benda terhadap saudara kita itu ada 3 tingkatan. Adnaha antum zila manzilata khadim fatakumu bihajatihi min fadli malik faidastanahu hajat wa kana indaka fudlah an hajatik a'taitahu ibtidaan. Yang pertama, kita mengibaratkan saudara kita, orang lain, itu adna, sebawah kita dalam masalah harta benda. Entar kalau ada yang yang tersisa, nek turahane kok tak sedekahne, nek ora ya tak gawe dhewe. Itu yang paling bawah itu. Artinya kita melakukan, memposisikan orang lain fi adnal hajatina fatakumu manzilatal khadim, seperti halnya buruh. Dia kalau udah kerja baru dia dibayar, pembayarannya pun sesuai dengan apa yang dia lakukan. Artinya kita sedekah, kita memberikan sesuatu pada orang lain, apalagi saudara, ya delok-delok awake. Dan nek awake kurang, nek awake gak kurang kok arep sedekah nang wong liya, ya abot. Itu derajat yang paling bawah. Athani antanzilahu manzilati nafsik. Yang tengah-tengah itu dalam masalah harta benda,
memposisikan saudara kita itu seperti halnya kita. Artinya kita memberi bukan karena hal yang sisa, tapi memang dia sedang butuh, kita join. Watardo bimusyarakatihi fi malik wa nuzulihi manzilatah hatta tasmahu bimusyarakatihi fil mal. Artinya orang lain itu kita posisikan sebagai diri kita. Jangan karena menunggu ada sisa baru kita beri dia. Jangan menunggu mampu baru kita niat sodako. Itu posisi yang paling tengah itu. Yang terakhir, yang posisi paling atas, antuk saro ala nafsik wa tuqaddimu hajat ala hajatika. Ini berat ini. Jadi kita lebih mendahulukan orang lain, kebutuhan saudara kita daripada kebutuhan kita. Wah, ini sudah tingkatan wahadi rutbatus siddiqin. Ini sudah tingkatannya para wali, tingkatannya para nabi. Wah, ini derajat yang paling tinggi. Ini sulit. Jadi mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, mendahulukan kebutuhan kerabat daripada kebutuhan sendiri. Tapi ada, saya yakin ada orang semacam ini ada, walaupun jarang, walaupun langka. Tapi yang jelas sebagai ukhuwah, persaudaraan yang terjalin di antara kita, paling tidak kita tidak meninggalkan hak-hak yang namanya harta benda. Yaitu apa? Walaupun bisa sebalik, walaupun yang paling bawah, ya kalau ada yang bisa kita berikan kepada orang lain dan kita cukup dengan apa yang kita miliki, kenapa tidak? Paling bawah ya. Atau yang mau yang naik tingkat, yaitu kita memposisikan orang lain baik dia butuh, ya seperti halnya kita. Kalau kita suka ini ya berarti kita beri ini kepada orang lain. Kalau kita dapat sekian ya kita juga berinya sekian pada orang lain. Itu tingkatan yang paling tengah. Yang paling tinggi tentu martabatus siddiqin wassolihin wal auliya wan nabiyyin, yaitu tingkatan para wali dan tingkatannya para nabi, itu dimana mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Tingkatannya syuhada, ya orang rela berjuang jiwa raganya agar anak cucunya, agar penerusnya itu bisa menikmati hidup yang lebih baik. Oh, itu syuhada. Tingkatannya orang yang sudah rela berkorban. Kita memperingati pada tanggal 17 Agustus para syuhada yang gugur mendahului kita. Itu termasuk tingkatannya paling tinggi. Mengapa? Karena beliau-beliau itu rela mengorbankan jiwa dan bahkan raganya untuk terbunuh demi mendapatkan sebuah kemerdekaan yang dinikmati hingga detik ini oleh kita semua. Itu tingkatan beliau-beliau. Al-Haqqusani yang nomor 2 dalam urusan ikatan persaudaraan itu fi i'anati bin nafsi. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kadzalika fi qada'il hajat, yaitu dengan cara kalau ada dari saudara kita yang membutuhkan, ya kita beri. Wal qiyamu biha qabla su'ali, bahkan sebelum yang bersangkutan ini meminta, kita dahulukan mereka kalau memang benar-benar membutuhkan. Fa'adnaha, tingkatan yang paling rendah, yaitu al-qiyamu bil hajat inda su'ali wal qudrah. Jadi kita membantu orang lain ketika diminta dan ketika kita bisa. Jadi nek dikon ngewangi tangga nih, dikon ngewangi dulure, wah awake dhewe niku tasik saged kok turun. Lah niku tingkatan yang paling rendah. Minimal ngoten lah, minimal ada orang datang minta bantuan, kita bisa, kita bantu sebisa dan semampunya, itu
hak minimal yang harus kita berikan kepada orang lain, terlebih saudara sendiri. Tentu sama ketika haknya dengan masalah harta benda. Jadi sebelum dia diminta, dia rela mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Wa qad qala ta'ala ruhama'u bainahum. Artinya dalam surat Al-Fatah Allah Ta'ala itu mengisyarahkan orang-orang demikian itu dengan isyarah ruhama'u bainahum. Orang-orang yang memberikan, menebar kasih sayangnya di antara kalian walaupun tidak ada ikatan persaudaraan biologis. Nek gur goloplek kadang itu malah welas asih ngumpuli dulur dhewe. Kadang wonten sing kados mekaten. Isyaratun ila syafaqah wal ikram. Wa min tamami syafaqah alla yanfarida bi ta'amil ladzid aw bi huduril masruduna bal yaltanil li firqai wa yastashwishu bin firadi an akhihi. Minimal sing diarani tiang welas iku nek mangan enak niku boten piyambakan, minimal niku lah. Minimal nek kelingan dulure nek pas dahar perkawis sing eco niku minimal kemutan dateng sedereke, kemutan dateng tanggine sing boten saged dahar eco kados mekaten. Utawa pas dahar minimal kemutan sedulure sing sakniki taksih kangelan badhe dahar, minimal mekaten. Kemutan, minimal kemutan niku pun diarani asyafaqah, tiang sing welas. Al-haqqus salih sing nomor 3 inggih punika fil lisan. Nah, ini yang paling banyak ini. Artinya hak atau kewajiban kita terhadap saudara kita itu di lisan kita itu yang pertama as-sukut marwadil ukhra. Kadang kita diwajibkan untuk berbicara, kadang pula kita diwajibkan untuk diam. Ini dua hal yang tertentu melihat situasi dan kondisi. Wa masukutu ayasutu an dzikri uyub fi ghaibati wa hadrati. Tiang lindu semerap bal yatajahhal anhu sing langkung sae niku etok-etok boten semerap. Lah wabil jumlati falyaskut an kullil kalam yukrihu jumlatan wa tafsilan. Maka secara umum keseluruhan kewajiban mulut kita terhadap orang lain terlebih saudara kita itu adalah as-sukut, diam, karena as-sukutu salamatun. Tiang nek pengen selamat niku nggih kathah menenge mawon pun boten kakean bahasa kasare pun boten tekan cangkem ngoten. Soalnya nek kakean cangkem mangke tentu ditumbi mangke. Napa maling ngumbar aib tunggo. Illa idza wajaba alaihi nutqu, kecuali memang diwajibkan untuk berbicara. Wonten tiang tanglet tiang niku pripun lajeng dipun jelasaken, ampun keranten tiange ngeten. Lah niku boten napa-napa. Umpami dados takmir masjid ajeng dipun gantos lajeng kandidate diseleksi pripun tiang niku bagus apa tidak, dites track recordnya gimana. Niku buatan ngerasani, niku memang membaca yang bersangkutan. Pantas enggak? Pantas tidak umpami didadosaken ngeten. Pantas tidak? Itu memang kita berkewajiban untuk menyampaikan pribadi seseorang karena memang tuntutan situasi dan kondisi. Kalau ada hal yang memang patut untuk disembunyikan, maka sebaiknya kita diam saja. Wah, kirangan kados mekaten. Geranten apa? Nah, geranten kata-kata retak seduluran sederek niku biasa saking omongan. Nek boten masalah arto biasa niku masalah omongan mawon boten ngewangi boten nopo nek kon ngomong komentari pinter kon nyelaku yo pinter ora melok ngopeni marai lorowati sok riyo ora diparani biasa nih kados mekaten. Mila bilih
kita sedaya sumerep aib tiang lintu napa malih sedereke dipun tutupi mawon. Lah kok dilarang kebuka nggih berarti sanes kita. Kewajiban kita adalah asyukur saking perkawis sing boten sae. Bapak Ibu ingkang kula hormati, 3 di antara hakul ukhuwah niku wau mugi-mugi sageta ndadosaken anggenipun kita sedaya dhateng masyarakat ndadosaken tiyang sing sae, ndadosaken tiyang sing bisa memberikan hal yang positif dan bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, minimal kepada keluarga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.